Selamat malam sahabat GBIB. Selamat berjumpa kembali dalam acara Night Call GBIB. Hari ini hari Sabtu di tanggal 30 Maret di tahun 2024. Bersama saya Pendeta James Agustinus Alexander Memengka, Ketua Majelis Jemaat GBIB Pancaran Kasih Lumajang, bersama dengan sebagian jemaat GBIB Pancaran Kasih Lumajang. Bersama-sama kita akan menghayati sabda kebenaran firman Tuhan, dan juga bersama dengan seluruh sahabat GBIB dalam acara Night Call. Sebelum kita memulai, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami, yang telah memberikan kami kehidupan sampai dengan saat ini. Mengakhiri rangkaian malam kami akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami memohon berkatilah akan apa yang boleh kami lakukan, sehingga ini boleh menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Firman yang kami baca, firman yang kami dengar, biarlah menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Sahabat GBIB dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42, yang akan dibacakan oleh saudara kekasih kita, Oma Bertus Peverkorn. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dan minyak garam, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenon, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman yang dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh dekatnya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang telah membacanya, mendengar dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Hosea. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat GBIB, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kita, maka rasa empati dan rasa simpati menjadi bagian yang kita harus miliki. Rasa simpati dan empati itu harus kita wujudkan, harus kita perlihatkan, dan harus kita nampakkan. Sahabat GBIB,
saudara-saudaraku, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berempati berarti saya dan saudara kita dapat memahami kondisi keadaan seseorang. Bersimpati berarti bagaimana kita menunjukkan perasaan dalam belas kasihan, respek kita atas apa yang dialami oleh orang lain. Sahabat GPIB, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan belajar dari dua orang murid Yesus yang di dalam bacaan firman Tuhan, Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-38 sampai dengan 42. Yang disebutkan di sana Yusuf dan Nikodemus. Ketika mereka melihat apa yang telah terjadi dalam diri guru mereka yang tidak lain adalah Yesus, maka mereka memperlihatkan bagaimana hasil dari perjumpaan, hasil dari pertemuan, hasil dari kebersamaan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus pada masa pelayanan Yesus. Mereka dipanggil menjadi murid. Mereka dipanggil menjadi bagian di dalam persekutuan bersama dengan Yesus. Mereka, Yusuf dan Nikodemus, melihat, mereka belajar, dan mereka memahami dari apa yang telah mereka dapatkan, yaitu dari Yesus yang adalah Sang Guru. Rasa simpati dan empati yang telah dilakukan Yesus tak kalah melihat orang-orang membutuhkan jamahan kuasa kasih Allah dalam karya hidup yang Yesus lakukan, di mana Yesus telah mengubah pola pikir, cara pandang orang banyak, termasuk juga para murid. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka belajar dari apa yang Yesus kerjakan. Dan pada akhirnya mereka melakukan dari apa yang telah mereka lihat, dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudaraku, sahabat GPIB, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, mereka tunjukkan dalam sebuah tindakan. Tindakan tak kalah di dalam Injil Yohanes menceritakan Yesus mati. Mereka melihat apa yang terjadi dalam diri Yesus, maka mereka menunjukkan rasa simpati dan empati dari buah pertemuan yang baik yang telah mereka dapatkan dari Yesus. Mereka meminta kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus, dan mereka menguburkan Yesus dengan sepantasnya dan sebagaimana yang harus mereka lakukan dalam tradisi, dalam tindakan, dalam budaya yang berlaku pada saat itu. Sahabat GPIB, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari teladan yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus, mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua
sebagai murid-murid Yesus, agar kita juga tetap memiliki rasa simpati dan empati tak kala kita melanjutkan dan menjalankan perjalanan kehidupan kita. Kita harus tetap memilikinya, dan lebih daripada itu, bukan hanya sekedar kita miliki, tetapi bagaimana kita harus nyatakan dalam sebuah tindakan, dalam sebuah perbuatan yang nyata. Sebagaimana kasih Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Kasih itulah yang harus terus kita jabarkan. Kasih itulah yang harus terus kita nyatakan di dalam wujud perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudaraku, sahabat GPIB, Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita telah melakukan dan memperlihatkan rasa simpati dan empati yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk kita wujudkan dalam hidup bersama dengan orang lain. Hari ini telah kita diberikan kehidupan dan kita telah menikmatinya. Dan malam ini kita akan meninggalkan perjalanan kehidupan kita. Dan tentunya kita diajarkan untuk tetap terus menghadirkan shalom, damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus, Yusuf dan Nikodemus, mereka telah melakukan dan mewujudkannya. Maka atas kita semua, kita dipanggil untuk tetap melakukan dan mewujudkannya. Dengan satu harapan, biarlah apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita kerjakan, sekecil apapun, itu boleh menjadi berkat dalam hidup bersama dengan orang lain. Kita telah merasakan dan menikmati atas anugerah kasih Tuhan. Dan maka dari itu, mari kita mensyukurinya. Selamat memasuki istirahat malam. Dan marilah kita meletakkan dan menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Kami telah menikmatinya sepanjang hari ini. Dan kami tetap menikmati berkat yang datang daripada Tuhan. Bila Tuhan kami tetap terus belajar untuk memiliki rasa simpati dan empati ketika kami akan melanjutkan hidup yang Tuhan berikan. Sehingga hidup yang boleh kami jalani, kami boleh dapat menjadi berkat. Sama seperti Yusuf dan Nikodemus dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, kami akan masuk dalam peraduan malam, kami akan tidur. Berikanlah kami waktu untuk dapat beristirahat, dan biarkanlah kami boleh meletakkan letih dan lelah kami. Dan esok kami boleh bangun dengan tubuh yang baru, kekuatan yang baru, yang datang daripada Tuhan. Dan selanjutnya kami tetap boleh hidup, menghadirkan dan membawa berkat damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal kini selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB dan saudara-saudaraku, anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.